Wen Subai. Wow, sangat tampan. Yanhi, hati-hati. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Su Yanhi. Sudah 8 tahun berlalu. Kenapa kamu masih tidak bisa melupakan Wen Subai? Kalian tidak akan bertemu lagi setelah ini. Dokter Su, pasien kepala Liu itu. Tekanan darahnya turun drastis, tapi kepala Liu sedang dinas luar belum pulang. Cuma kamu yang bisa menangani ini sekarang. Saya akan segera datang. Tekanan darah turun drastis, detak jantung 130, edema lain. Ini disebabkan oleh shock anafilaksis. Cepat siapkan epinefrin. Ini. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu memberi obat tanpa izin? Obat yang pertama untuk anafilaksis adalah antihistamin. Antihistamin tidak bisa menggalikan spasme jalan napas. Kita harus langsung pakai epinefrin untuk menyuntikkan pembuluh darah. Penanganannya bagus. Itu adalah Wen Subai. Bukankah dia mengajar di Fakultas Kedokteran top di luar negeri? Kenapa dia balik ke sini? Kayaknya dia profesor tamu baru di rumah sakit kita. Aku lihat. Kenapa aku merasa sangat akrab ya? Setelah epinefrin bekerja, kita harus memeriksa apakah ada miokarditis alergis yang menyertainya. Tolong ambilkan kit deteksi enzim jantung untukku. Kapas bersih. Detak jantung turun jadi 105. Tekanan darah kembali naik menjadi 90-60 mmHg. Pasien sudah sadar. Profesor Wen, tidak menyangka kamu baru datang. Sudah berhasil menyelamatkan seorang pasien. Ini jasa dokter ini. Kalau lebih lambat sedikit. Bahkan aku pun tidak bisa menyelamatkan pasien itu. Mari saya perkenalkan kepada semua orang, ini adalah profesor tamu rumah sakit kita. Profesor Wen Subai. Profesor Wen adalah ahli terkemuka di bidang penyakit kritis dan akut. Yanhi, dia ternyata teman SMA kita kan? Wen Subai. Bukankah dia orang yang kamu sukai diam-diam dulu? Xiao Su, kamu juga menekuni bidang penelitian ini, nanti kamu. Harus belajar banyak dari dia ya. Oh. Halo Guru Wen. Dokter Su, jangan terlalu tegang. Ini bukan murid SD ketemu wali kelas. Sekarang benar-benar tak ada muka untuk ketemu orang. Dokter Su, mohon bimbingannya ke depannya. Aku tidak sedang bermimpi. Wen Subai. Pria yang kusukai diam-diam selama 8 tahun itu. Benar-benar sudah kembali. Su Yanhi, jangan kira ibumu. Dengan cara-cara kotor, menikahi paman kecilku. Lantas bisa dianggap masuk keluarga kaya. Kuberitahu, kau dan ibumu hanyalah orang kampungan yang tak pantas naik panggung. Menro, jangan buang-buang kata dengannya. Kasih dia pelajaran, biar dia ingat baik-baik. Kalian memang hebat ya. Kak Subai, kenapa kau datang? Semua yang kalian lakukan, sudah kurekam semuanya.
Jika tak mau orang tua dipanggil, cepat minggir. Kita pergi. Guru Wen. Kedepannya mohon bimbingan. Maaf, aku terima telepon dulu. Ibu, Agak disayangkan. Tak sempat pegang tangan. Besok pagi jam 9, kencan buta di restoran barat. baik, aku akan datang. Dokter Wen. Yanhi, besok pagi jam 9 kencan buta. Jangan sampai lupa ya, ingat berdandan cantik sedikit. Pemuda itu kan, baru pulang dari luar negeri. Ibu, aku tahu. Berdandan apa? Bukannya cuma formalitas saja. Calon kencan butaku ternyata Wen Subai. Dokter Su, kebetulan sekali ya. Kaulah calon kencan butaku, Su Yanhi. Halo, Guru Wen. Guru Wen, aku ke toilet dulu. Maaf Guru Wen, sudah lama menunggu. Dia lumayan imut, dalam waktu cepat sudah ganti penampilan. Terima kasih. Sepertinya Nona Su juga dipaksa keluarga untuk kencan buta. Aku tahun ini 27 tahun. Teman-teman seumuran di sekitarku sudah menikah, jadi ibuku. Buru-buru cari calon kencan untukku. Kau tak terlihat seperti 27. Agak mirip sih. Baru lulus SMA. Dia nggak inget aku. Iya juga, waktu SMA aku emang nggak terlalu mencolok. Tapi sekarang, dia jadi pembimbingku. Aku bakal bikin dia kenal lagi sama aku. Permisi, kopi untuk berdua. Oke, makasih. Gimana caranya dia minum kopi aja bisa seganteng gini? Pak Wen, sebenarnya kami. Makasih. Kalau ada urusan mendadak, kami bisa. Bapak bisa urus dulu. Kebetulan, aku juga ada janji. Ada janji? Kamu punya pacar? Mikir apa sih? Kalau punya pacar, ngapain ikut kencan buta?
nanti dibilang playboy. Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu urus dulu aja. Kayaknya, aku masih ada kesempatan. Rumahmu di mana? Aku anterin pulang. Nggak usah repot-repot. Aku tinggal dekat rumah sakit. Dekat kok, cuma beberapa langkah. Oke. Kita tukeran WhatsApp yuk. Tukeran WhatsApp, biar pulangnya bisa lapor. Oke, Aku duluan ya. Kalau udah sampai rumah, kirim pesan ke aku. iya. Akhirnya dapat WhatsApp-nya. Nggak nyangka. Orang yang udah lama disukai, lama nggak ketemu, pas ketemu lagi. Tetap bikin deg-degan. Selain kerja, apa kita bakal ada hubungan lain? Akhirnya dapat WhatsApp-nya. Ini pasti tangannya. Fotonya bagus banget. Halo, Ketua. Halo, Yanhi. Dengar-dengar kamu juga di kota Jing. Aku ngadain reuni angkatan. Ketua, aku nggak ikut aja. Aku udah susah payah ngajak Wen Subai. Kan kalian berdua dulu ranking terbaik di kelas. Bisa jadi contoh. Ketua, aku baru ingat. Besok aku libur. Aku ikut. Oke, waktu dan alamatnya nanti aku kirim ke HPMU. Oke. Nggak nyangka, kita bisa ketemu lagi. Pelayan, saya mau 1 kue Napoleon. Tambah 1 gelas cola dingin. Siapa cantik ini? Ini Xuanhi dari kelas kita loh. Halo semuanya, lama tidak bertemu. Dari itik jelek jadi angsa cantik ya. Sekarang secantik ini. Cantik apa sih? Jelas-jelas banyak habis uang buat diperbaiki, kan? Sia-sia. Dulu waktu SMA, dia selalu ikut-ikutan Lumenro bully aku. Sudah bertahun-tahun berlalu, sifat buruknya masih saja tidak berubah. Kelihatannya kamu sangat paham dunia operasi plastik ya. Menurutku, perubahanmu juga sangat besar dibanding SMA. Pasti kamu juga sering ke rumah sakit operasi plastik kan? Kamu, Yanhi, aku ingat kamu kuliah kedokteran kan? Kamu di bagian apa? Aku dokter di bagian perawatan kritis. Dokter itu sangat lelah loh. Kenapa kamu mau ambil jurusan ini? Subai, kamu sudah punya rencana mau jadi apa nanti? Dokter. Dokter itu sibuk sekali, bahkan tidak punya waktu cari pacar loh. Kamu kemungkinan besar akan hidup sendirian selamanya. Kalau begitu cari dokter jadi istri kan? Alasan jadi dokter. Karena seseorang. Oh, jangan-jangan karena orang yang kamu sukai ya? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. ah, kamu, Maaf ya teman sia-sia. tidak apa-apa. Jadi dia yang dulu si malang yang selalu dibully ya? Ah Subai, kalian berdua jangan-jangan. Sudah bertemu diam-diam ya? Hari ini kan reuni kelas, jangan terus-terusan fokus ke kami berdua. Dan tidak mau berhenti deh. Kak Bai, dengar kamu dipindah kerja ke dalam negeri ya? Apakah nanti kamu akan tinggal tetap di dalam negeri? Terus kamu kerja di mana sekarang?
Aku kerja di bagian perawatan kritis rumah sakit Jing. Ah Yanhi, aku ingat tadi kamu juga bilang kamu kerja di bagian perawatan kritis sebagai dokter. Apa jangan-jangan kamu dan Wen Subai itu rekan kerja? Dia adalah profesor undangan khusus di rumah sakit kami, lebih tepatnya. Dia adalah dosen pembimbingku, aku cuma asisten kecilnya kok. Asisten kenapa dong? Tanpa asisten, aku di ruang operasi. Apa bedanya dengan komandan tanpa pasukan yang pergi ke medan perang? Oh, maksud Subai adalah Suyanhi adalah orang yang tidak bisa dia lewatkan. Tangan kanan dan kiri yang paling andal. Pemimpin regu tertawa. Kemampuan saya umumnya tidak begitu penting. Siapa yang bilang? Selera saya biasanya sangat ketat. Saya tidak pernah menerima murid. Kamu adalah satu-satunya. Sekarang kamu tahu betapa pentingnya kamu bagi saya, kan? Kenapa dia bicara seperti itu? Aku sampai salah paham. Kira-kira aku jadi orang yang sangat penting buat dia. Yanhi, kamu dan Profesor Wen ada hubungan spesial kan? Jangan bicara sembarangan. Sia-sia, siapa yang menyakitimu? Siapa lagi kalau bukan Suyanhi? Cepat minta maaf ke Sia-sia. Sepertinya aku yang difitnahkan. Kalau mau minta maaf, Sia-sia yang harus minta maaf ke aku, itu yang benar. Suyanhi, Sia-sia cuma bercanda sama kamu kok. Kamu malah bawa serius. Lagi pula, penampilan kamu sekarang sama waktu SMA. Sangat berbeda sekali. Jadi curiga kamu operasi plastik itu. Masuk akal kan? Kamu bicara sembarangan gitu ya? Kalau kemarin lusa aku lihat kamu pergi ke kandungan bersama pria tua yang sudah menikah, apa aku juga boleh dengan wajar? Curiga kamu jadi orang ketiga yang merebut suami orang, bahkan hamil anak dia? Atau itu bukan kekasihmu? Itu ayah angkatmu? Suyanhi, apa yang kamu omongkan itu? Jangan marah dong. Aku cuma bercanda kok. Tapi ya, candaku ini agak terlalu nyata sih. Kalau aku tidak salah ingat, beberapa hari yang lalu dia sepertinya juga datang ke rumah sakit kita, dan dia pergi ke bagian penyakit menular. Aku cuma ngingetin baik-baik kamu loh. Lebih baik periksa seluruh badan, kalau tidak, hati-hati nanti menyesal nggak bisa balik loh. Tak disangka dia ternyata jadi simpanan orang. Dan menurut apa yang Suyanhi katakan, itu adalah pria tua yang punya penyakit menular. Ya ampun, terus dia masih mau datang ke reuni sekolah nih. Gak bakal nularin ke kita kan? Diam! Walaupun aku jadi simpanan orang, aku masih lebih baik daripada kalian semua. Suyanhi, aku sarankan kamu sebaiknya urusi dirimu sendiri saja. Sudah sebesar ini umurnya. Hati-hati gak ada yang mau nikahin kamu loh. Fei Fei, lihat apa yang kamu omongkan itu. Ibu Suyanhi kan dulu juga menggunakan cara kotor untuk menikahi adik ipar Menro. HM, siapa tahu Suyanhi juga mau pakai cara yang sama untuk merugikan orang lain. Apakah Wen Subai juga berpikir seperti itu? Cukup. Kalian sudah menindas dia sejak kalian masih sekolah. Dan sampai sekarang kalian masih tidak mau bertobat. Apakah dia membela saya sekarang? Apa yang Anda katakan adalah fitnah. Saya sudah merekam semuanya. Entah apakah di antara hadirin sini ada teman sekelas yang bekerja sebagai pengacara? Saya mau menuntut mereka. Saya seorang pengacara. Lily, saya ingatkan kamu itu seorang dokter. Urusi urusanmu sendiri. Apa salahnya saya mengambil kuliah tambahan hukum? Yanhi, lihat ucapanmu itu, hanya masalah sepele kok sampai segitunya? Kami kan sudah mau minta maaf sama kamu. Maaf? Suyanhi, maaf? Yanhi, tadi saat kamu membantah mereka, keren banget. Saya bukan lagi orang lemah yang bisa seenaknya ditindas seperti dulu. Memang benar, sekarang kamu sudah hebat. Ayo, sudah lama kita tidak bertemu, kita minum bareng sekali. Yanhi, saya tidak mau mengganggu kalian. Kamu harus jaga sikap ya. Saya tiba-tiba ingat masih ada urusan yang harus diselesaikan. Yanhi, kamu pulang sendiri saja ya. Apakah kamu punya rencana untuk menikah?
Apa maksudmu? Menikah denganku? Kamu juga tahu, keluarga saya selalu mendesak buat cepat menikah. Kalau kamu memang punya rencana untuk menikah, saya harap kamu bisa mempertimbangkan saya. Setelah menikah, kita bisa berhubungan dengan cara yang membuat masing-masing dari kita nyaman. Sudah bertahun-tahun saya mencintai Wen Subai diam-diam. Saya tidak pernah berharap bisa memiliki hubungan apapun dengannya. Tidak pernah menyangka hari ini saya bisa mendengar dia sendiri yang mengatakan, "Pertimbangkan saya." Saya setuju. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu harus jaga sikap dong. Maksud saya setuju untuk mempertimbangkannya. Saya masih ada urusan sebentar lagi, harus pergi sekarang. Bagaimana kalau saya pesankan taksi buat kamu pulang duluan? Tidak usah, kamu cepat pergi saja. Baik. Saya tunggu jawabanmu. Baik. Susu. Bagaimana kencan buta yang kamu ikuti beberapa hari yang lalu? Lumayan. Kami sudah mencoba untuk menghubunginya. Itu bagus sekali. Akhirnya ada satu yang bisa kamu sukai. Bu, kamu ngomong apa sih? Kamu anakku, mana mungkin aku tidak mengenalmu. Kalau kamu tertarik, peganglah kesempatan ini, berjuanglah. Tahun ini, bawa menantuku pulang. Belum ada tanda-tandanya. Bu, aku tidak bicara dulu ya. Mungkin aku harus berani menggapainya. Penjepit pembuluh darah. Alat penyedot. Reaksi asisten kecil cukup cepat. Dia memujiku lagi. Yanhi, aku duluan ya. Dadah. Ah, akhirnya pulang kerja. Wen Subai kok di sini. Seharusnya dia bukan mencari aku kan? Dokter Su sembunyi apa? Pak Wen, kebetulan sekali kamu belum pulang ya? Aku menunggumu, ingin bertanya, sudah pertimbangkan bagaimana? Apakah mau menikah denganku? Wen Subai. Sebenarnya, aku menyukaimu. Wen Subai, aku sudah pertimbangkan. Aku mau menikah denganmu. Dalam hidup ini, harus ada satu momen untuk berani. Untuk menggenggam mimpi yang hampir terjangkau. Meski nanti akan terbangun, tapi aku pernah berani. Dan pernah memilikinya. Bukan begitu. Kamu benar-benar sudah pertimbangkan. Tidak takut aku menipu untuk menikah. Maaf ya. Apa kamu kaget? Aku tahu, kamu bukan orang seperti itu. Kamu malah mengenalku. Pokoknya, kita sama-sama didesak keluarga untuk menikah. Kita juga saling mengenal, begitu. Juga lumayan baik.
Anggap saja ini keegoisanku. Kali ini, aku ingin menyembunyikan bulan. Baiklah. Kalau begitu, besok kita daftar nikah. Besok. Cepat sekali. Kalau tidak sekarang. Tapi sekarang, kantor catatan sipil sudah tutup. Bagaimana kalau saya cari koneksi, buka jalan belakang? Besok. Saya rasa besok bagus. Baik. Saya benar-benar menikahi orang yang saya sukai diam-diam. Sebentar lagi, saya antar kamu pulang dulu untuk berkemas. Tidak perlu. Saya pulang sendiri saja. Su Yanhee, lihat ini apa? Akta nikah. Kita sudah menikah, kok masih begitu formal dengan saya? Sesaat belum bisa bereaksi. Saya akan cepat beradaptasi. Kalau begitu, beradaptasilah dengan baik. Nyonya Wen. Naik mobil. Bulan yang dulu saya pandang tinggi, akhirnya datang kepada saya. Wen Subai, hari-hari ke depan. Mohon bimbingannya. Sini kamar utama, sana kamar tamu. Kamar utama sudah saya rapikan untukmu. Lemari pakaian juga sudah saya kosongkan untukmu. Saya tidur di kamar utama. Kayaknya kurang baik ya. Saya tidur di kamar tamu saja. Tidur di kamar tamu. Nyonya Wen, jangan-jangan mau satu kamar dengan saya. Saya. Bukan itu maksudnya. Kok gampang banget dibikin bingung. Kalau sampai tersiar kamu tidur di kamar tamu, orang-orang pasti mengutuk saya. Sudah. Tidurlah dengan tenang. Besok, saya ajak kamu ketemu teman-teman saya. Selamat malam. Ada apa? Kamu hari ini cantik sekali. Kita cepat-cepat pergi saja. Temanmu pasti sudah tidak sabar. Yanhee, saya angkat telepon dulu, kamu masuk duluan. Su Yanhee dan Wen Subai. Kapan mereka jadi sedekat ini? Bahkan bisa makan bersama diam-diam. Su Yanhee, Lu Menro. Kok kamu di sini? aku dengar dari Xia, kamu dan Subai kerja di rumah sakit yang sama. Langsung aja. Ada apa? Aku mau kamu mundur dari rumah sakit. Jauhi Wen Subai. Di mana aku kerja? Dekat sama siapa? Itu urusanku. Oh ya? Rekan kerjamu di rumah sakit pasti nggak tahu. Ibumu pakai cara licik buat lahirin kamu, kan? Lu Menro, sampai kapan kamu bohongi diri sendiri? Dulu, ayahku kecelakaan di desa. Diselamatin sama ibuku, mereka jatuh cinta dan nikah. Kakek juga setuju. Bertahun-tahun kamu sebarkan rumor. Pikir aku gampang ditindas? Su Yanhee, percaya nggak, satu kata dariku. Kamu bakal dipecat dari rumah sakit. Lu Menro, aku udah muak sama trik-trikmu. Su Yanhee, berani-beraninya kamu guyur aku. Bajingan. Bertahun-tahun, cuma itu-itu aja caramu. Nggak ada kemajuan sama sekali. Hati-hati.
Subai, kamu nggak apa-apa? Subai, aku nggak sengaja. Aku tadi ketemu Yanhi, cuma mau ngobrol lama. Nggak nyangka, dia tiba-tiba guyur aku. Lihat, Pasti percaya Lu Menro, kan? Dulu waktu SMA, hubungan mereka dekat banget. Sampai semua orang salah sangka mereka pacaran. Aku cuma yang di pojokan. Nengok mereka dari jauh. Tangannya nggak apa-apa? nggak apa-apa, tanganku. Siapa yang nanya? Lu Menro. Kalau tanganmu cuma buat nakal, mending dipotong aja, buang ke tong sampah. Yanhi. Dia peduli sama aku. Tangannya sungguh sangat cantik. Sungguh hangat. Subai, jelas-jelas aku yang terluka. Kamu bilang kamu sedang mengobati masa lalu dengan Suyanhi. Dengan apa yang kamu dan dia lakukan padanya semasa SMA. Aku tidak rasa kalian punya hubungan lama untuk diobati. Subai, itu semua salah paham. Dulu kami masih muda dan tidak tahu apa-apa. Sekarang saya sudah menyadari kesalahan saya. Jadi saya ingin berdamai dengan Suyanhi. Betul kan? Yanhi? Lu Menro, aku bukan pengikutmu. Ancamanmu tidak berguna buatku. Antara kita dua, tidak akan pernah bisa berdamai. Kamu? Subai, lihat dia. Aku sungguhan ingin berdamai dengannya. Bagaimana dia bisa sedingin itu? Yang dikatakan Suyanhi benar, apakah setuju berdamai? Bukan cuma kamu yang bisa putuskan. Wen Subai di depan Lu Menro. Melindungi aku. Apakah itu berarti dia dan Lu Menro tidak sedekat itu seperti yang dikabarkan? Kalau begitu, apakah aku bisa melangkah maju lagi? Subai, temanmu masih menunggu. Ayo kita pergi. Suyanhi, apa maksudmu? Kalian? Apa hubungan kalian? Suyanhi adalah istriku. Kita sudah menikah. Tidak mungkin. Kalian bohong kan? Benar tidak? Dia langsung berkata seperti itu. Tentang pernikahan kita. Bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Dia itu. Dengan siapa aku menikah adalah urusanku, tidak perlu kamu campuri. Yanhi, ayo kita pergi. Subai baru pulang ke negeri ini. Bagaimana bisa secepat itu? Menikah dengan Jalang Suyanhi itu. Apa kelebihannya dibanding aku? Pasti Jalang itu pakai cara licik entah apa. Suyanhi, kau tunggu saja. Ini yang kedua kali dia secara aktif pegang tanganku. Terima kasih. Baru tadi kamu melindungiku di depan Lu Menro. Seperti ini. Apakah akan mempengaruhi hubungan kamu dan dia? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Lu Menro. Dulu ibuku ada hubungan baik dengan ibunya, jadi dia selalu mencariku. Tapi aku cuma anggap dia teman biasa. Jangan salah paham. Dia lagi jelasin ke aku? Hubungannya sama Lu Menro? Oke, aku ngerti. Makasih ya. Sudah mau berdiri di sisiku. Ini kewajibanku. Lagian, kan kamu istriku. Antara istri sama teman. Mana yang dipilih, aku masih paham. Dia udah cepat banget adaptasi jadi suami ya? Atau jangan-jangan dia sebenarnya ada perasaan sama aku? Gawat, jadi canggung nih. Jangan-jangan Wen Subai kira aku sengaja mau cium dia? Mikir apa sih, sampai melamun gitu? Nggak apa-apa. Ini dia bulan yang selalu aku kejar, selalu teguh begini. Lembut. Kapanpun,
selalu bikin aku pengen deketin. Udah, jangan melamun, yuk pergi. Subai. Cepetan kenalin dong. Ini Suyanhi, istriku. Song Mingchen, teman kecilku. Halo, Subai, beneran lo nikah? Iya, orangnya udah dibawa. Masa bohong? Cepet banget lo. Nikah gede gini, nggak kasih tahu. Teman sendiri dari awal. Ini kan udah bilang, kan masih bisa kasih amplop. Dengar-dengar, Nona Su. Sama Subai kerja di RS yang sama. Nona Su cantik gini. Pasti banyak yang ngejar kan? Kok bisa milih Subai kita? Jangan bawa gaya santai lo ke sini. Mbak, jangan tersinggung ya, aku cuma penasaran. Subai orangnya membosankan gini. Kok ada yang suka sih? Sebenarnya suka dia apa sih? aku. Dasar lo. Jangan bikin susah istriku. Aku yang ngejar dia. Ayo, kita jarang ketemu. Semoga Subai sama Mbak langgeng sampai tua, bersulang. Aku harap kita beneran bisa langgeng sampai tua. Aku mau minum lagi satu. Sayang. Sudah waktunya tidur. Jangan pergi. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Oke. Aku tidak pergi. Rahasia apa yang ingin kamu beritahu? Sebenarnya, aku suka kamu. Aku sangat suka saat kamu memakai jas lab. Rasanya seperti gaya yang menahan diri, memakai seragam. Pengen banget pegang. Buen, kok pipimu merah? Panas ya? Aku agak kepanasan. Kalau gitu, aku kipasinnya. Ini kedua kalinya kamu menciumku. Ya ampun, nggak bisa diapain. Pusing banget. Bau banget. Tadi malam minum berapa banyak sih? Minum. Pengen banget pegang. Aku suka kamu. Suyanhe, kamu ngapain aja sih? Malu banget ketemu orang. Sudah bangun? Hang. Sudah bangun? Keluar makan. Wen Subai. Aku kemarin mabuk. Omongan-omonganku tadi. Jangan kamu anggap serius ya. Kamu bilang apa tadi malam? Ya bilang aku suka kamu. Kamu mengejakku. Oh. Ternyata kamu bilang suka lihat aku pakai jas lab ya? Tenang, mulai sekarang. Kamu akan lihat setiap hari. Syukurlah belum bilang kalau aku naksir diam-diam. Mulai sekarang. Nggak boleh minum di depannya. Kamu mau ngapain?
Pasang sabuk pengaman. Biar Nyonya Wen gak mikir. Aku mau ngapain? Nggak apa-apa. Suka? Suka tanganku? Atau suka aku? Aku udah lama perhatiin Nyonya Wen suka nonton tanganku. Jangan-jangan dulu karena suka tanganku baru mau nikah sama aku? Nggak, bukan. Terus karena apa? Aku. Udah, cuma bercanda. Kalau nggak berangkat sekarang, telat nanti. Sudah seharian sibuk, capek sekali. Pengin disentuh sekali. Oke, aku akan segera sampai. Kamu mau keluar ya? Ada pasien gawat darurat di rumah sakit, aku harus segera ke sana. Ya sudah cepat pergi saja. Subai, hati-hati di jalan. Meskipun sudah menikah. Tapi Wen Subai sepertinya masih berpikir. Hubungan kita ini hanya untuk menipu orang tua. Apakah Wen Subai benar-benar menyukai aku? Subai beberapa hari ini terus sibuk. Bahkan tidak bisa pulang ke rumah. Tidak tahu bagaimana keadaan kesehatannya. Kamu dengar belum? Baru-baru ini ada staf baru di rumah sakit. Ahli anestesi itu namanya Lu Menro. Dia sedang mengejar Dr. Wen dengan gila-gilaan. Suaranya sangat besar loh. Memanglah, Lu Menro itu. Senang sekali datang ke ruang kerja Dr. Wen, ada urusan atau tidak? Bukannya hanya mau buat kesempatan bertemu saja. Kabar terbaru, Dr. Wen operasi terus-menerus tanpa henti. Lu Menro mendampingi dia dari awal sampai akhir. Menurut kamu, apakah mereka benar-benar akan bersama? Siapa tahu, kan mereka sudah melewati kesulitan bersama. Ayo kita periksa ruangan dulu. Akhirnya bisa istirahat sebentar. Tolong aku. Tuan jangan khawatir, kami akan segera panggil dokter. Cepat panggil Dr. Wen ke sini. Kakak Subai, ada pasien muntah darah. Sangat menakutkan, cepat kamu periksa ke sana. Kamu juga dokter, bersikaplah profesional. Di mana pasiennya? Cepat bawa aku ke sana. Wajah hepatik, naik tirani, cepat ambilkan garam fisiologis. Bersihkan mulut pasien, hindari benda asing menyebabkan sesak napas. Kakak Subai, kamu sudah melakukan beberapa operasi hari ini. Apakah perlu ganti dokter lain saja? Tidak ada waktu, harus segera menolong. Cepat ambilkan tabung 3 rongga 2 kantong. Suhu kamu normal hari ini, tinggal infus 2 botol lagi. Kamu bisa keluar rumah sakit secara normal. Yanhi, hari ini sudah menerima beberapa pasien lagi. Kita harus sibuk seharian penuh lagi. Semangat, kamu bisa. Keadaan pasien buruk, cepat bersihkan benda asingnya. Aku yang bantu kamu. Cepat ambilkan alat minum. Baik. Pembersihan mulut pasien selesai, Guru Wen. Apa yang perlu saya lakukan? Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Tekanan darah pasien turun menjadi 85-50, detak jantung 140. Tekanan darah pasien terus menurun, berikan semangat secara intravena. Rehat. Tekanan darah pasien naik kembali, muntah darah berhenti, kondisi stabil untuk sementara. Bawa pasien ke ruang operasi. Operasi dimulai 10 menit lagi. Memang pantas jadi profesor medis spesial yang dipekerjakan rumah sakit. Sudah operasi selama beberapa hari berturut-turut, tangan masih tetap stabil. Bahkan saya yang disebut ahli nomor 1 di rumah sakit ini pun harus mengakui keunggulanmu. Dokter Wang terlalu memuji. Hari ini bekerja sama denganmu, dan dokter yang lain juga bagus, tenang dan profesional. Cantik dan kompeten, saya benar-benar ingin merekrutnya ke bedah kami. Suyanhi seringkali merah wajah di depan saya. Dia pendiam dan pemalu, tapi di tempat kerja dia sangat tegas dan efisien. Benar-benar membuat orang terkejut melihat kemampuannya. Dia memang cukup hebat. Apa? Kamu mengenalnya? Bahkan, kita sangat akrab. Kakak Subai, kamu sudah bekerja selama ini. Kita belum sempat ngobrol dengan baik. Aku traktir kamu makan, aku tahu ada restoran. Rasanya sangat enak. Rapikan catatan operasi tadi dan kirim ke kantorku. Terima kasih. Penangananmu terhadap pasien hari ini sudah sangat melanggar kode etik kedokteran.
Saya akan melaporkannya secara jujur di feedback kerja kamu. Untuk operasi saya nanti, kamu tidak boleh ikut berpartisipasi. Monroe, bukannya hari ini kamu mau makan bersama Dr. Wen? Saya ada urusan hari ini, jadi batal janji dengan Subai dulu. Saya akan janji lagi dengan Subai lain waktu. Makan bersama dia dan ibunya, kepala dokter. Dokter yang membantu Subai tadi. Siapa namanya? Suyan Hee, dia memang sangat bagus. Apa? Kamu tertarik dengan Suyan Hee? Kamu sudah kenal, tolong pertemukan kami dong. Lain waktu saya akan perkenalkan kalian bertemu. Yan Hee, kamu hari ini benar-benar luar biasa. Terima kasih pujiannya, Lily. Sama-sama. Aku nunggu kamu di pintu rumah sakit. Yan Hee. Berkat kamu, pasien sudah tidak apa-apa. Alhamdulillah tidak apa-apa. Penampilanmu di ruang perawatan hari ini sangat bagus. Sebagai guru, saya sangat bangga. Memang benar, Guru Wen yang mengajar dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada urusan lain setelah ini? Beberapa hari ini saya bekerja terus-menerus, sudah menyelesaikan beberapa operasi besar. Hari ini tidak ada urusan lain, tapi lusa saya harus pergi dinas sebentar. Kalau begitu cepat pulanglah. Aku antar kamu masuk dulu. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Cinta diam adalah bencana bagi seseorang. Setiap ucapan dan perbuatannya bisa di dalam hati menimbulkan tsunami yang besar. Padahal, saya bisa memberitahunya lewat HP soal saya yang akan dinas. Tapi saya justru ingin memberitahunya secara langsung. Ada apa dengan saya ini? Yan Hee, Apalagi yang kamu inginkan? ada dokter dari departemen anestesi kami yang ingin mengenalmu. Dia meminta saya jadi perantara untuk menanyakan pendapatmu. Saya tidak ingin kenal siapapun, dan tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Selamat tinggal. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir Subai mau menikah denganmu. Karena dia mencintaimu? Dia hanya untuk menyesuaikan dengan keluarga. Cepat atau lambat kalian akan bercerai. Selagi sekarang masih ada dokter yang mau menerima kamu. Jangan bersikap tidak tahu berterima kasih. Kamu salah bicara. Sebenarnya menurut saya, menikah dengannya sangat sah. Kamu? Dari mana kamu dapat rasa percaya diri itu? Itu bukan urusanmu. Urusan kami sebagai suami istri, tidak gilirannya orang lain. Ikut campur tangan. Orang yang paling dekat dengan Subai adalah aku. Kamu tunggu saja bercerai dengannya. Bisa menikah dengan Wen Subai, saya tidak pernah menyesal. Bahkan jika akhirnya benar-benar bercerai, tidak apa-apa. Setidaknya saya dan Wen Subai punya kenangan indah bersama. Yan Hee, naik mobil. Aku harus cari cara untuk membuat kakak Subai cerai dengan Suyan Hee. Kenapa hari ini kamu datang menjemputku? Tidak ada urusan di rumah. Jadi cuma karena itu ya? Terima kasih, Guru Wen. Kamu selalu sebegitu sopannya dengan saya? Bukan, aku. Maksudku, kamu tidak perlu sebegitu sopan dengan saya. Kita adalah suami istri, bukan? Saya mengerti. Kamu beberapa hari ini dan Lu Monroe selalu bersama. Bukan. Dia baru ganti shift masuk pagi ini. Kamu sebelumnya tidak bersamanya. Gak kok.
Kenapa tiba-tiba bicara tentang dia? Dia hari ini datang cari saya untuk unjuk kekuatan. Unjuk kekuatan? Dia cari saya, bilang banyak hal yang gak jelas. Dia bilang apa? Kalau saya bilang, percaya nggak sama saya? Langsung aja bilang. Dia bilang, mau kenalin dokter satu departemen, buat saya kenal. Abaikan aja. Lain kali kalau ada yang nambahin kamu di WeChat, jangan peduli. Saya yang urus. Oke. Dia kayaknya sama sekali nggak tahu, harus perhati di depan saya. Sebagai lawan jenis. Tapi kita kan udah suami istri. Kayaknya juga nggak masalah. Hari ini penampilan kamu di ruang perawatan, keren banget. Besok libur. Bisa makan bareng, bahas pengalaman nggak? Song Kai ini sama Suyanhi. Kerja bareng udah lama. Ngomongin makan bareng rekan kerja di luar jam kerja. Jangan-jangan mau ngejar Yanhi? Saya tadi malam, kan ketiduran di ruang tamu. Gimana bisa balik ke kamar? Pasti Wen Subai yang gendong saya balik. Makasih pujiannya. Maka nggak usah deh, ada masalah apa? Guru-guru lebih profesional dari saya. Wen Subai dinas luar. Nggak tahu berapa lama baru balik. Wah, ini pesan terakhir sebelum naik pesawat, nggak terkirim. Pulang pasti dimarahin lagi. Kamu lagi kirim pesan buat pacarmu ya? Iya. Pacar saya tahu, saya mau ke daerah bencana bantu. Jadi ingetin saya harus hati-hati banget. Tapi pesannya nggak terkirim. Kamu setiap dinas luar, selalu kirim pesan buat dia ya? Iya, Suge kamu juga tahu kan. Kita dokter, kalau sibuk nggak ada waktu. Jadi kita sepakat, kalau saya nggak di sampingnya. Saya kirim pesan lapor ini, biar dia nggak khawatir. Kalian yang jomblo gini emaha, nggak bakal ngerti kapanpun. Oh, ternyata gini ya. Jangan-jangan Suyanhi juga lagi khawatirin aku. Kan kita udah suami istri. Apa aku juga harus kasih kabar? Aku udah sampai, bentar lagi berangkat ke lokasi. Wen Subai kirim pesan salah ya? Kenapa sampai sekarang belum balas pesanku? Jangan-jangan ketemu si Song Kai itu? Kan kamu lagi dinas, kok bisa cepet balik gini? Kenapa kemarin gak balas pesanku? Kamu kemarin kirim pesan ke aku? Oh, maksud kamu pesan ke lokasi itu?
Emangnya ada apa lagi? Oh, aku kira kamu salah kirim, jadi nggak dibales. Wen Subai nggak pernah kasih kabar jadwalnya ke aku. Kenapa tiba-tiba kirim pesan kayak gini? Ada apa ya? Ya ada dong. Kamu kemarin makan sama Song Kai ya? Song Kai? Ada hubungannya apa? Aku kemarin sama Lily. Cek kamar seharian. Makasih pujiannya, maka nggak usah. Ada masalah apa? Guru-guru lain lebih profesional dari aku. Guru Wen, ini lagi cemburu ya? Aku nggak cemburu. Aku cuma kesal aja. Aku pergi bantu evakuasi bencana. Kamu sebagai istriku, nggak ada perhatian sama sekali. Apa? Kamu ke daerah bencana? Kamu nggak apa-apa kan? Ternyata dia khawatirin aku. Cuma nggak tahu aku ke daerah bencana. Suamimu ini rezekinya gede. Semua lancar. Hah, ya baguslah. Dia seneng banget. Jangan-jangan karena aku perhatiin dia ya? Nanti, kalau ada operasi dadakan, atau hal lain, aku bakal kasih kabar ke kamu. Ini maksudnya. Mau kasih kabar jadwal harian ke aku ya? Besok aku nggak ada acara. Habis pulang kerja siang, kita makan bareng yuk. Oke, nanti aku cari kamu. Oke. Aku udah pulang kerja, sekarang mau cari kamu. Kak Subai. Aku sudah lama menyukaimu. Ternyata, Menos begitu dekat dengan Wen Subai. Sampai segitunya. Pantas saja. Dia yakin aku dan Wen Subai akan cerai. Lu Menro, aku tidak tertarik padamu, dan tidak pernah menyukaimu. Tolong jaga sikapmu. Kenapa, Kak Subai? Kita sudah kenal bertahun-tahun, latar belakang keluarga kita setara. Semua aspek cocok. Tapi kenapa kamu tidak memilihku? Aku sudah menikah. Harap kedepannya, jangan lakukan lagi hal-hal yang menimbulkan salah paham. Subai. Jangan-jangan kamu suka sama Xuanhi? Xuanhi mana bisa dibandingkan denganku? Istriku tentu yang terbaik, Lu Menro. Kalau aku dengar lagi kamu membicarakan buruk istriku, aku tidak segan menggunakan koneksi untuk mengusirmu dari rumah sakit ini. Wen Subai biasanya tegas membedakan urusan pribadi dan kerja. Tapi dia mau menggunakan koneksi demi Xuanhi. Xuanhi, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Yanhi, belum selesai kerja? Maaf, belum. Kamu makan dulu saja. Baiklah, jangan lupa makannya. Susah-susah dapat janji makan dengan sang idola. Xuanhi, Xuanhi. Kenapa kamu tidak berani pergi? Tapi, Wen Subai dan Lu Menro begitu mesra. Kalau aku pergi, bukannya cuma malu-maluin diri sendiri? Yanhi, kenapa masih di sini? Belum makan? Dibatalkan. Kalau gitu, ikut aku. Aku ajak ke bar main. Pas, cari kegiatan lain biar pikiran teralihkan. Ayo. Kak, katanya kamu dokter ya? Pasti kerja sehari-hari capek banget dong? Lumayanlah. Gimana? Ada tipe yang kamu suka? Jangan ganggu. Mana mungkin bisa menyaingi Wen Subai? Ya sudah, ayo, bersulang.
Sudah jam segini, Yanhi belum selesai juga. Subai, jarang-jarang kita main keluar loh. Kamu main HP terus ngapain sih? Orang jomblo kayak kamu gak ngerti. Lalu istrimu mana, kok nggak ikut? Dia lagi sibuk. Subai, sepertinya kamu beneran naksir Suyanhi, nih saatnya. Kamu mirip suami kesepian yang ngambek. Pergi sana. Lihat kamu tuh. Kapan pernah buru-buru gini pegang HP? Nungguin balasan cewek, kamu udah jatuh cinta. Yanhi, udah selesai kerja. Aku lagi kumpul sama Song Mingchen. Udah makan malam? Mau apa? Aku bawa pulang buat kamu. Pak Wen, maaf lama nunggu. Jangan-jangan, ini namanya suka. Subai, itu kan istrimu. Dia dikerumuni beberapa cowok ganteng loh. Kelihatannya penuh semangat muda. Subai, istrimu. Udah nggak mau kamu lagi. Diam aja, gak ada yang anggap kamu bisu. Balas enggak ya? Tapi gimana caranya? Aduh tangan gue, kenapa tiba-tiba nolak? Ajakan Wen Subai. Yanhi, kok melamun? Jangan-jangan lagi mikirin Profesor Wen. Ya iyalah, lagi mikirin dia. Udah, jangan mikirin, hari ini aku ajak kamu main. Adik ganteng ini terus-terusan ngebucin sama kamu loh. Gimana? Nggak tertarik. Aku ke toilet dulu, tunggu di sini ya. Oke. Kamu di mana? Aku lagi rendam kaki di rumah. Rendam kaki. Rendam cowok kali ya. Enaknya minum? Cowok muda itu antusias. Gak mau minum sama suamimu. Enaknya minum? Cowok muda itu antusias. Gak mau minum sama suamimu. Oh kebetulan banget. Berarti Wen Subai. Tahu aku bohong. Tolong-tolong. Ini pasti halusinasiku. Kok masih di situ? 36 jurus. Kabur adalah yang terbaik. Kakak, tambahin WhatsApp main bareng ya lain kali. Minggir dong. Nyonya Wen mau kemana? Aduh. Betul-betul kebetulan sekali ya. Memang betul kebetulan. Tidak menyangka, bisa bertemu dengan Dr. Su yang lembur. Bertemu secara kebetulan di bar. Aduh, ternyata manusia tidak boleh berbohong kan? Ketahuan langsung oleh orangnya. Probabilitas sekecil ini juga bisa terjadi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia pasti sekarang punya kesan yang sangat buruk terhadapku. Sobat, kalau mau nambah wah harus antri dong. Aku yang dulu datang. Kak, Apakah benar Su Yanhi suka TV yang seperti ini? Kak. Katakan padanya. Siapa yang dulu datang? Wen Subai ini sedang cemburu nih. Dia yang duluan datang. Bukan. Sayang. Kita pulang. Wen Subai. Kamu dengarkan aku. Lily dia sedang sedih. Aku mau menemaninya. Baik Lily, pakai aku sebagai tamengnya. Maaf sekali ya. Apakah Nyonya Wen masih mengaku sebagai orang lajang di luar? Lain kali kalau ada hal seperti ini, tolong Nyonya Wen. Langsung saja bilang sama orang bahwa kamu sudah menikah. Suaminya adalah Wen Subai. Ini mau mengumumkan kabar pernikahan kita ya? Tapi dia tadi pagi masih bersama Lu Menro. Berdekatan banget, kok baru sebentar berbalik. Bisa ngomong kata-kata seperti itu sama aku. Dengar tidak? Sudah dengar. Semoga orang-orang yang terhadap Su Yanhi, yang punya niat lain.
Setelah dengar kabar pernikahannya, bisa lebih tenanglah. Vale tidak menemukan lokasi, aku akan cari dia dulu. Tinggal di sini tunggu aku, jangan balik lagi ke sana cari cowok muda. Dengar tidak? Baik. Yanhi, kenapa kamu di sini? Memang benar kamu, akhir-akhir ini sibuk tidak? Kalau ada apa-apa bicara saja. Kenapa bicara sama aku begini? Setidaknya aku ini bibimu loh. Ya, bibimu yang mengusir aku dan ibuku keluar dari rumah. Apa keperluan Anda? Yanhi, kamu dan Menro bekerja bersama sebagai kakak. Kalau tidak mau bantu dia juga tidak apa. Kenapa kamu juga mengganggunya? Menro sudah ngadu lagi ya? Sudah bertahun-tahun berlalu, selain mengadu, apa lagi yang bisa dia lakukan? Aku belum selesai bicara. Karena kamu tidak akur dengan Menro, maka kamu ganti pekerjaan saja. Kamu pikir seluruh dunia berputar mengelilingi keluarga lu? Apapun yang kamu katakan, itu yang terjadi. Su Yanhi, aku tidak sedang berunding denganmu. Patuhi saja, kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuatmu kehilangan pekerjaan. Kamu, Tante, istriku melakukan apa yang begitu melanggar norma hingga membuatmu begitu marah? Sayang, kalian menikah? Iya, belum sempat memberitahu Tante. Keluargamu setuju? Bagaimana dengan Menro? Apa Menro tahu? Hubungan Tante dan ibuku begitu baik. Masa dia tidak memberitahumu? Dan lagi, apa lu Menro tahu atau tidak, itu bukan urusanku. Seluruh keluargaku sangat menyukai Yanhi. Mereka berpesan padaku untuk melindungi Yanhi. Siapapun yang bermasalah dengan Yanhi, berarti bermasalah dengan keluarga Wen. Yanhi, aku di sini. sepertinya dia selalu melindungiku. Saat aku dalam keadaan memalukan. Tidak apa, ayo kita pergi. Meski sekarang Dr. Su sudah menjadi orang dewasa yang kuat dan hebat. Tapi sebagai suami Dr. Su, aku tetap berharap kamu. Saat ada masalah, yang pertama terpikir adalah aku. Aku ingin berdiri bersama Dr. Su. Boleh? Bisa? Dia bilang, dia akan melindungiku. Dia bilang, dia tidak ada hubungannya dengan Lu Menro. Baik, Besok pagi aku ada seminar. Jadi tidak bisa berangkat kerja bersamamu. Tapi, pulang siang. Makan siang bersama, ya? baik, aku tunggu kamu. Oke. Yanhi, kamu kemarin terlalu tidak setia kawan, cuma kirim pesan. Lalu pergi begitu saja. Aduh, maaf ya. Nanti aku traktir makan, ya? Oke, deal ya. Udah jam segini. Udah waktunya pulang. Nanti mau makan apa? Kenapa harus dengerin Wen Subai terus? Menurutku teoriku nggak ada masalah. Dia berani-beraninya nolak. Itu kan dokter-dokter yang ikut seminar tadi? Ada apa sih? Diam dikit, siapa suruh kita kalah skill? Kalah skill apaan? Aku udah belasan tahun di rumah sakit ini. Apa yang Wen Subai bisa, aku juga pasti bisa. Cuma karena kuliah di luar negeri, orang Beijing. Langsung sombong, nggak anggap orang lain. Dokter Wen pernah ngajar di fakultas kedokteran top luar negeri. Lagi ditarik balik sama rumah sakit selama kerja di sini. Kemampuannya udah jelas buat semua orang. Kepala Liu merasa lebih hebat dari dokter Wen ya? Urusan lo apa? Lo ngerti yang kita omongin? Aku emang nggak tahu kalian ngomong apa. Tapi di seminar akademik, setiap orang yang hadir bebas buat nyampein pendapat. Kalau pendapat dokter Wen ada masalah, lo bisa tegur langsung. Bukan jelek-jelekin di belakang. Dokter kecil kayak lo ngerti apa? Kayaknya nih, cuma satu lagi cewek bego yang terpesona. Sama muka dan jabatan Wen Subai. Aku malah berharap mukaku bisa menarik dia. Aku pernah dengar satu kalimat. Kalau seseorang jauh lebih unggul di semua hal, orang-orang bakal nyerang dia lewat penampilan. Kepala Liu perhatian banget sama muka dokter Wen. Karena lo nggak punya ya? Haha. Yanhi, aku kasih jempol buat lo. Aku baru tahu. Ternyata Yanhi jago banget bikin ke seorang. Su Yanhi, lo kan belum jadi dokter bedah utama. Percaya nggak,
Gue bikin lo nggak pernah bisa naik meja operasi. Wah, kepala Liu keren banget ya. Kalau aku nggak salah ingat, aku kan pembimbing Dr. Su. Dia datang dari kapan? Dia dengar berapa banyak? Gimana nih? Ngomongin orang baik-baik di belakang, terus kedengeran sama yang bersangkutan, malu banget. Baru aja sok jago, sekarang udah kayak kura-kura kecil. Dr. Wen datang. Aku dengar di depan pintu, kayaknya ada yang punya masalah sama pendapatku di seminar. Ada keraguan terhadap teori yang diajukan, saya tidak tahu dokter mana yang tidak mengerti. Dr. Wen, Anda salah paham. Kami cuma berdiskusi singkat saja. Lain kali kalian lebih baik ajukan keraguan secara langsung. Saya pasti akan jelaskan dengan sabar. Dia dengar semuanya. Sangat memalukan. Dan juga kepala Departemen Liu. Apakah Dr. Su bisa menjadi dokter bedah utama? Itu diputuskan oleh saya sebagai guru pembimbing dan direktur rumah sakit bersama-sama. Kapan kepala Departemen Liu punya wewenang sebesar itu? Saya cuma bercanda saja. Dr. Wen, Anda tidak perlu overreact kan? Semoga begitu. Murid saya ini penakut. Lain kali kepala Departemen Liu, jangan bercanda seperti itu lagi. Dr. Wen belum makan kan? Mengapa tidak ikut bersama kami? Kita bisa berdiskusi lagi tentang kasus medis. Tidak perlu. Saya sudah janji dengan saya. Dia bilang saya adalah istrinya dengan terus terang seperti itu? Yanhi, kamu dan Profesor Wen, kalian. Ya, benar. Kami sudah menikah. Itu kabar baik. Kenapa kami tidak ada yang tahu? Rahasianya sangat terjaga rapi ya. Nanti saat saya mengadakan resepsi, saya pasti akan memberitahu kalian semua. Yanhi, hal seperti ini kamu malah merahasiakan dari saya. Saya baru mau maafin kamu kalau kamu traktir saya makan lagi. Tidak masalah. Kalau begitu kita harus siap-siap menyiapkan uang ucapan selamat nih. Ayo, kita pergi makan. Jangan ganggu pasangan muda yang mau kencan. Tadi Dr. Wen sangat keren, kayak di drama TV. Saya sangat mendukung pasangan mereka. Terima kasih. Yanhi, terima kasih. Saya sangat bangga menjadi suamimu. Bisa dilindungi dengan begitu tegas olehmu. Tidak apa-apa, salahkan kepala Departemen Liu yang bicara terlalu berlebihan. Dia bilang dia sangat beruntung. Apa itu berarti dia juga punya sedikit rasa suka padaku? Oke, saya sudah memesan tempat di restoran yang cukup bagus. Ayo kita coba bersama. Kenyang banget makan hari ini. Lain kali kita makan sini lagi. Halo Bu. Ada apa? Apakah kamu bergaul dengan Subai baik-baik saja? Kamu libur besok, ada rencana apa? Baik-baik saja. Besok? Kamu ada rencana apa besok? Halo Bu. Besok aku tidak ada urusan. Ada apa? Syukurlah, aku dan ayahmu sedang bermain di kota Hai yang sebelah sini. Kalian juga datang sini untuk bersantai saja. Bu, sekarang juga? Iya dong, hotel dan tiket pesawat sudah kami pesankan untuk kalian. Cepatlah ke sini. Apakah ini tidak terlalu baik? Apa tidak mengganggu rencana kalian yang lain? Bagaimana kalau aku bicara sama ibu? Lebih baik kita tidak jadi pergi. Tidak apa-apa, kan kita belum pernah traveling bareng sebelumnya. Traveling bareng ya? Aduh, kok aku lupa. Traveling bareng bersama kedua ibu. Aku harus tinggal satu kamar dengan Wen Subai. Tapi kan kita cuma nikah palsu. Bagaimana ini? Bu, kalian istirahat lebih awal ya. Apa maksud dia itu? Benar-benar harus tidur bareng? Baik, kalian istirahat yang nyaman, kami tidak mengganggu. Kalian berdua. Bu, aku sudah lama tidak menemani kamu. Bolehkan aku tidur bareng kamu? Kamu sudah sebesar ini, masih mau tidur bareng ibu, tidak malu tah? Masuk dulu, istirahatlah. Aduh, kalau tahu tadi aku ngomong hal lain saja. Maaf ya, udah bikin kamu kesulitan. Kenapa harus kesulitan? Karena tidak ada rasa cinta di antara kita. Bagaimana kalau aku pesan kamar lagi di bawah saja? Nyonya Wen apa lupa kalau kita adalah pasangan suami istri yang sah? Tidak bisa, aku masih belum yakin.
Apa sebenarnya perasaan Wen Subai ke aku? Tidak bisa begini saja, pergi dengan tidak jelas. Aku akan ke kamar lain saja. Apa? Kamu tidak mau tinggal satu kamar sama aku ya? Aku tidak. Sudah. Kamu masih belum mengerti kah? Ini adalah rencana yang sudah direncanakan oleh kedua ibu. Walaupun kamu sekarang turun ke bawah tanya kamar. Petugas juga cuma akan bilang tidak ada kamar. Lalu bagaimana? Aku tidur di sofa, kamu tidur di ranjang. Lagi pula cuma semalam. Tidak apa-apa. Aku yang tidur di sofa saja. Sudah. Kalau kamu terus saling mengalah, aku bisa saja tidur sekasur denganmu. Aku mandi dulu. Yanhi. Kapan? Kamu baru bisa lebih dekat denganku? Yanhi. Ayo kita foto bersama. Kita kan suami istri. Selain foto di ijazah nikah. Bahkan foto bersama pun tidak ada. Ini terlalu tidak normal. Kamu benar. Lagi-lagi aku yang terlalu berharap. Ayo. Kamu, Kenapa? Terkejut? Yanhi. Kita kan suami istri. Lagi pula. Hatiku juga bukan terbuat dari batu. apa maksud perkataan Wen Subai? Jangan-jangan dia menyukaiku? Yanhi. Apa kamu mau? Mencoba denganku? Menjadi suami istri yang sesungguhnya? Aku mau. Suyanhi, kenapa kamu sama sekali tidak malu-malu? Yanhi, aku senang kamu mau menerimanya. Aku juga senang. Kamu menyukaiku. Ini, selain foto pernikahan, adalah foto bersama pertamaku. Dengan Wen Subai. Wah. Seseorang dan suaminya tampak asyik bermain, ya? Tentu saja. Suyanhi, kamu bangga main dengan Subai, ya? Tunggu saja sampai seluruh rumah sakit tahu urusanmu itu. Lihat nanti kamu masih bisa tertawa atau tidak. Tak disangka Suyanhi ternyata orang seperti itu. Iya ya. Kelihatannya serius, siapa sangka. Dia bisa melakukan perbuatan merebut tunangan orang. Kukira kenapa begitu Dokter Lu datang. Langsung mengejar-ngejar Dokter Wen. Ternyata dialah pasangan aslinya. Hanya saja dirusak oleh Suyanhi. Suyanhi, ibunya dulu adalah dari desa datangnya. Susah payah menikah masuk keluarga kaya. Kayaknya Suyanhi ini mau niru kesuksesan jalan ibunya ya. Lumenro lagi. Harimau tak tunjuk taring. Kau anggap aku kucing sakit ya? Suyanhi, kau gila apa? Lumenro, kau sendiri ngapain? Kau sendiri tahu di hati. Suyanhi, aku kan gak salah bilang. Kau tahu hubunganku sama Subai. Kau malah godain dia. Kok mirip ibumu itu, naik ke keluarga kaya. Kasih tahu, mimpi. Akhirnya, kau cuma bakal sama ibumu si jalang itu. Jusir semua Suyanhi. Kau keterlaluan banget. Lumenro, mulutmu kalau gak bersih, bukan cuma tamparan gini doang. Suyanhi, kubunuh kau. Lumenro. Tanya dong, aku dan kamu ada hubungan apa? Kak Subai, masa kamu gak ingat sama sekali? Waktu SMA, di sampingmu cuma aku cueknya. Aku gak percaya kamu ke aku gak ada rasa sama sekali. Lumenro. Jangan bohongi diri, bukan waktu SMA kamu. Cari akal halangin cewek lain deketin aku. Tipu muslihatmu itu, aku tahu semua. Yanhi itu istriku. Minta maaf sama dia, atau keluar rumah sakit ini. Pilih sendiri. Meski udah tahu Wen Subai, sama Lumenro gak ada apa-apa. Tapi dengar dia klarifikasi langsung, tetap seneng sih. Dokter Su, gimana? Hasil hari ini puas ga? Ada rasa suamimu hebat banget ga? Hom, kamu hebat. Makasih ya Dokter Wen. Ternyata Wen Subai sama Lumenro
Gak pernah mesra, aku yang kebanyakan mikir. Aku bantu kamu sebesar ini, ada orang cuma ucapan doang. Bikin sedih banget ya. Terus kamu mau terima kasih apa? Atau aku traktir makan? Aku mau. Aku gak lihat apa-apa. Lanjut aja, Xiaoqing, kenapa kamu? Gugup-gugup amat. Dokter Wen juga di sini. Kalian ini, siapa sih yang gak tahu kalian? Dokter Wen sama Dokter Su kan baru aja nikah. Manja-manjaan itu wajar lah. Udah. Kayaknya kamu paham banget. Kamu kan juga jomblo. Istriku malu-maluin. Gampang malu, jadi kalian tolong perhatiin dikit. Sayang, ayo kita pergi. Iya, suamiku. Ayo. Sayang, ayo kita pulang. Iya, suamiku. Aksi Dokter Wen hari ini benar-benar keren banget. Yanhi, punya suami kayak gini, kamu beruntung banget. Iya. Punya suami yang mau belain aku, terus juga jaga jarak sama cewek lain. Benar-benar beruntung sih. Yanhi, kamu harus udahkan hati Dokter Wen, ya. Jangan sampai diambil cewek lain. Tenang, pasti. Semangat, kamu pasti bisa. Ini, Ini makan malam romantis yang aku siapin buat kamu. Khusus buat ngucapin terima kasih atas yang kamu lakukan hari ini. Sama. Ayo kita tinggal bareng. beneran? Cepetan makan, nanti masakannya dingin. Ini sup kura-kura yang aku masak tadi. Coba deh. Dokter Su. Kamu maksudnya apa? Enggak. Aku bukan. Aku cuma. Udah, cuma bercanda. Wen Subai pasti ngira aku mau. Suyanhi. Gimana sih kamu bisa ngelakuin hal bodoh kayak gini? Wen Subai pasti ngira. Aku ini cewek yang gak tahu malu. Aku udah selesai. Aku mau mandi dulu. Kamu tunggu di kamar. Jangan ngomong samar-samar gitu dong. Suyanhi, tenang dulu. Aduh, detak jantung tiba-tiba cepet banget. Kamu datang. Ini. Ini yang aku pesan khusus, dikerjain semalam untuk biar cepat kelar. Satu-satunya di dunia. Untuk Dokter Su. Apakah kamu mau membawanya? Aku mau. Aku sangat menyukainya. Gelang ini terlihat sama dengan gelang milik Wen Subai. Tahu apa yang mau kamu lakukan? Apa yang aku mau lakukan? Bukankah kamu sudah tahu dari lama? Bol sup kura-kura itu. Aku tidak. Masih bilang tidak? Mata sudah tertutup saja. Kamu, Sudah baik, tenang saja. Aku tidak akan melakukan apapun padamu sebelum kamu siap. Sudah larut, tidurlah lebih cepat. aku kira bisa menikahimu sudah merupakan harapan yang terlalu tinggi. Tidak pernah menyangka. Bisa bangun tidur setiap hari di samping orang yang aku cintai. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Tadi aku sepertinya mendengar kamu bilang suka. Aku ingatkan, bukan kamu yang paling suka tanganku? Mau coba pegang? Tangannya memang sangat cantik. Suamiku sendiri. Kalau tidak pegang sia-siakan. Bagaimana? Apakah Dokter Su puas?
Sudah waktunya pergi kerja. Nanti bisa terlambat loh. Su Yanhee. Kenapa di depan Wen Subai? Sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Dr. Wen, unit gawat darurat menerima telepon. Ada seorang pekerja yang terluka parah di lokasi pembangunan. Operasi ini harus dilakukan bersama oleh Departemen Dalam dan Departemen Gawat Darurat. Baik, aku akan segera datang. Suruh semua orang bersiap-siap. Ada apa? Cepat pergilah. Tapi hari ini, dokter Departemen Dalam yang bisa melakukan operasi. Semuanya sudah sedang melakukan operasi, benar-benar tidak bisa meminta orang lain untuk menggantikan. Beri jalan semua. Buruk, pasien sudah datang. Aku akan membantu dulu. Dr. Wen. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Aku punya kualifikasi kepala operasi Departemen Dalam. Urusan Departemen Dalam serahkan padaku. Yanhee, kamu adalah dokter Departemen Penyakit Gawat Kritis. Kamu bantu aku sebagai kepala operasi. Tapi aku belum pernah menjadi kepala operasi. Aku percaya padamu, kamu harus lebih percaya pada dirimu sendiri. Baik, Pasien shock, gagal napas, siapkan ventilator. Segera buat jalur vena. EKG kembali normal. Kita berhasil. Subai, aku berhasil. Sudah kubilang, kamu pasti bisa. Dr. Su, terima kasih atas bantuannya. Tak kira baru saja lulus uji coba, sudah bisa menyelesaikan operasi. Seberat ini, potensimu tak terbatas. Ini sudah kewajibanku. Menyelamatkan pasien, itu tugas kami sebagai dokter. Tenang, Dr. Su. Laporan operasi ini akan kusampaikan ke atasan. Pasti dia akan memberimu penghargaan tertinggi. Betul, harus dilaporkan. Kemampuan Dokter Su kami tak diragukan. Siapa tahu suatu hari nanti, bisa menyusul aku. Itu semua berkat bimbingan Guru Wen Yang. Murah hati dan tanpa pamrih. Makanya aku bisa berkembang pesat. Tapi operasi hari ini, aku memang sangat tegang. Aku tak tahu soal itu. Yang aku tahu, kita kompak bekerja sama, menyelamatkan satu nyawa. Baik, baik. Makanan belum disantap. Tapi sudah kenyang lihat kalian mesra. Aku duluan ya. Maaf, Yanhee. Tadi siang janji temani ibumu makan siang. Tapi ada pemberitahuan mendadak dari departemen, harus latih staf baru. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Kalau pergi, Iya, Xiaohi, Mama sangat senang. Kamu bisa hidup bahagia. Bu, kita semua pasti akan hidup bahagia. Kenapa Subai hari ini tidak ikut datang? Hari ini dia harus melatih staf baru, tidak sempat. Dia juga minta maaf sama kamu. Dia mengajakmu nanti berkumpul di rumah kami. Baik, aku tunggu. Apa katamu? Xiaohi, kakekmu kambuh lagi, sekarang di rumah sakit. Sepertinya sudah tidak lama lagi. Xiaohi, meski keluarga Lu tidak banyak yang baik, tapi kakek selalu menyayangimu. Dia bilang ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Bisakah kamu menemuinya? Kakek selalu baik padaku. Ayo kita segera ke sana. Xuanhe, untuk apa kamu ke sini? Xuanhe, jangan-jangan kamu ingin bagi harta kakek? Mimpi. Jangan lupa, marga musuh bukan keluarga Lu. Tidak ada hubungannya. Kalian ibu dan anak ini nggak ada urusan di sini. Pergi sana. Meski Xiaohi pakai marga aku, dia juga cucu kandung dari kakek. Apalagi hari ini kakek yang mau ketemu Xiaohi kami. Minggir, kalian. Jangan mimpi. Selama aku di sini, kamu nggak bakal ketemu kakek. Apalagi ambil sepeser pun harta kami. Tahu nggak, ibu dan anak itu dari desa. Pikir, dengan lahirin anak perempuan buat orang kaya, bisa nyangkut di keluarga kaya. Sekarang muka tebal, mau saingin sama putri keluarga kaya. Rebut harta warisan. Beneran? Nggak tahu malu banget. Beneran kok? Orang macam apa sih ini? Xuanhe, jangan pikir karena kakek sayang kamu bisa ambil harta kakek. Aku kasih tahu, mustahil. Kamu dan ibu kampunganmu ini cepat balik ke desa. Pertama, aku datang hari ini bukan buat ambil sepeser pun uang keluarga Lu.
Aku cuma mau jenguk kakek. Kedua, kalau kamu masih nggak hormat ke ibuku, aku nggak bakal lepasin kamu. Su Yanhee, Lihat siapa yang berani sentuh istriku. Hari ini aku berdiri di sini, lihat siapa yang berani sentuh istriku. Sehelai rambut pun. Subai, kamu salah paham. Kami nggak mau ganggu mereka ibu dan anak. Barusan aja udah mau mukul, bilangnya salah paham. Ribut apa sih? Ini rumah sakit. Mana Su Yanhee? Kakek mau ketemu dia. Xiao He, kamu masuk aja. Ibu nggak ikut. Subai, kamu temenin aku. Oke. Kakek, Yanhee, aku di sini. baguslah sudah datang. Kakek nggak berguna ya. Nggak nyangka, keluarga om kalian, pas kakek keluar negeri berobat. Usir kalian dari keluarga Lu. Kakek minta maaf ke kalian. Maaf. Ke ayahmu yang meninggal muda itu. Kakek, nggak apa-apa. Kamu udah berusaha maksimal. Kakek masih bisa ketemu kamu terakhir kali. Udah puas. Kakek, biar aku kenalkan dia ke kamu. Ini adalah Wen Subai, cucu menantumu. Dia juga profesor tamu di rumah sakit kita, benar-benar hebat. Halo kakek. Oh, jadi kamu seorang dokter ya, dan juga pemuda tampan. Xiao He kita ini anak yang baik loh. Kamu harus lebih banyak menjaga dan peduli dia ya. Jangan biarkan dia sedih lagi. Kakek. Tenang saja kakek, aku pasti akan menjaga Yanhee dengan baik. Bagus, bagus, itu aku jadi tenang. Ini, kalian bawa saja. Kakek, ini. Bawa saja. Ini adalah barang terakhir yang bisa kakek berikan padamu. Dengan saham ini, anggap saja ini. Hadiah pernikahan dari kakek untukmu. Kakek, Su Yanhee, kamu wanita rendahan. Kenapa semua keuntungan harus kamu dapat sendirian? Bukan cuma merebut Wen Subaiku. Saham kakek juga mau kamu ambil. Aku tidak terima. Aku pasti tidak akan kalah dari kamu, tidak akan pernah. Halo, tolong bantu aku lakukan satu hal, cepat. pasien ini akhir-akhir ini emosinya tidak stabil. Kita kamu akan periksa, pastikan dia lebih banyak. Baik, Dokter Su. Itu dia, cepat tangkap dia. Pembunuhnya adalah dia. Maaf, ini adalah rumah sakit, tolong jangan berteriak keras-keras. Kamu kan yang operasi istri saya. Akhirnya dia mati di tanganmu. Tuan keluarga, kata-kata tidak boleh sembarangan. Dokter Su selama ini adalah dokter yang baik dan punya etika kedokteran. Bagaimana mungkin dia mencelakai istri Anda? Tuan keluarga, perasaan Anda sangat saya mengerti. Tapi seluruh operasi di rumah sakit kami ada rekaman video. Seluruh prosesnya legal dan sesuai peraturan, pasti bisa diperiksa buktinya. Kalian rumah sakit semua sama saja busuknya. Saling menutupi kejahatan, semua satu kelompok. Dokter Su apa ini? Katanya baru naik dari magangnya. Kamu kan yang operasi istri saya. Akhirnya istri saya mati di tanganmu. Siapa yang mau memberi keadilan untuk kami rakyat jelata? Berilah keadilan untuk kami. Mari dinilai siapa yang benar. Benarkah itu? Dokter ini sampai membuat orang mati? Entahlah, kamu tidak dengar kata nenek itu, dokter wanita ini. Baru naik dari dokter magang, mungkin saja kesalahan operasi. Memang mungkin saja loh. Makanya, ilmu kedokterannya tidak bagus. Saya dengar, dokter di rumah sakit ini bahkan berani memukul orang. Sungguh tidak masuk akal. Keluarga yang terhormat, Anda bilang saya yang membunuh pasangan Anda. Kalau begitu, saya tanya, apa nama pasangan Anda? Operasinya tanggal berapa? Dan karena apa operasinya dilakukan? Waktu kematian yang pasti kapan? Saya. Semuanya, rumah sakit kami untuk setiap pasien. Memiliki catatan yang detail. Keluarga ini, karena Anda tidak bisa menyebutkannya. Saya bisa curiga Anda sengaja membuat keributan. Ini bisa dituntut pidana. Betul, jika kecelakaan medis ini benar terjadi di rumah sakit kami pasti bertanggung jawab. Tapi jika ada yang sengaja memfitnah, kami juga akan menyelidiki. Yang parah, bisa dipenjara. Dipenjara? Xiao Jun, kamu bilang cuma main peran, kok malah bisa dipenjara? Diam. Gagal terus, bikin masalah terus. Aduh, ternyata fitnah.
Mereka ini benar-benar keterlaluan. Jangan alihkan topik. Hari ini, kamu akan membayar nyawa ayahku. Hentikan. Serahkan dia ke polisi. Ayo pergi. Kamu terluka. Tidak apa-apa, luka ringan. Masa tidak apa-apa? Tangan dokter harus pegang pisau bedah. Masa bisa terluka parah begini? Ayo, aku antar kamu berobat. Yanhi, aku benar-benar tidak apa-apa. Aku sendiri dokter, masa tidak tahu? Lagi pula, aku sudah di rumah sakit semalaman. Aku juga dokter. Sebelum ada izin dariku. Kamu istirahat saja di sini sampai sembuh. Dan lagi, lain kali, jangan gegabah seperti itu. Ini namanya bukan gegabah. Kamu istriku. Melindungimu itu sudah kewajiban. Terus, kan aku ini pembimbingmu. Kok malah kamu yang mengatur-atur aku? HMPH. Aku tetap mau mengaturmu. Tuan Wen, Nyonya Su. Mengenai kasus pengacau medis yang dihadapi Nyonya Su tadi malam. Sudah ada hasilnya. Untungnya, sudah memberi sanksi Xiaojun. Dan orang-orang itu uang tutup mulut. Meski dilaporkan ke polisi, tidak akan ada hubungannya denganku. Lu Menro. Kamu masih santai aja minum teh di sini. Apa urusanmu dengan apa yang aku lakukan? Aku memang gak bisa ngatur, tapi ada yang bisa ngatur kamu. Lu Menro, kamu diduga menghasut orang lain untuk berbuat onar. Buktinya sudah jelas. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Kenapa polisi bisa datang? Apa sih yang gak bisa diandalkan itu udah ngaku? Aku gak mau masuk penjara. Nggak, aku nggak ngapa-ngapain. Atas dasar apa kalian menangkapku? Lepasin aku. Lepasin. Sayang. Ayo pulang. Yanhi, nggak nyangka ya. Lumenro ternyata bisa berbuat kayak gitu. Untung ada Profesor Wen yang jagain kamu. Katanya Lumenro dihukum 3 bulan. Dan masuk daftar hitam profesi dokter. Lumenro juga pantas dapat hukumannya. Gimana, Profesor Wen sekarang, dibandingin sama cowok yang kamu suka diam-diam waktu SMA, kamu lebih suka yang mana? Yanhi waktu SMA suka diam-diam sama seorang cowok. Siapa? Terus dia masih suka sama cowok itu nggak sekarang? Sebenarnya, aku nggak bisa ngobrol dulu sama kamu. Dia nggak mau aku tahu ya. Tentang orang yang dia suka diam-diam itu? Nggak bisa, aku harus tanya jelas. Kamu udah mandi? Yanhi, aku dengar semuanya. Dia dengar? Apa perasaan diam-diamku selama ini bakal ketahuan? Tiba-tiba banget. Yanhi, cowok yang kamu suka diam-diam waktu SMA itu. Kamu masih suka sama dia nggak sekarang? Oh, aku dengar. Tapi cuma dengar setengah. Kalau kamu masih suka sama dia, aku... Gimana? Mau serahin aku ke dia? Nggak mungkin. Aku nggak akan pernah lepasin kamu seumur hidup. Nggak nyangka aku di hatinya. Sepenting itu. Tapi, aku udah nikah sama orang yang aku suka waktu SMA. Apa? Jangan-jangan? Iya. Dari awal sampai akhir, orang yang aku suka cuma kamu. Kamu. Kapan kamu mulai menyukaiku? Sejak saat aku diintimidasi oleh Lumenro. Ketika kamu membela saya. Pada saat itu, aku merasa kamu seperti seberkas cahaya yang masuk ke dalam hidupku.
Bukankah ini gelang yang saya hilangkan? Kamu tinggalkan gelang ini saat pergi. Saya sudah menyimpannya dengan baik sampai sekarang. Kamu terlalu hebat, terlalu bersinar. Aku selalu merasa tidak pantas bersamamu. Jadi aku selalu menyimpan rasa suka ini di dalam hati. Tidak mungkin, kamu rajin dan bekerja keras, kamu juga sangat hebat. Kemudian, aku ingin lebih dekat denganmu. Lebih dekat lagi. Jadi aku belajar kedokteran dengan giat. Hanya agar bisa bekerja bersamamu. Yanhi. Terima kasih. Karena sudah menyukaiku. Aku juga sangat berterima kasih padamu. Sekarang kita punya pasangan yang cocok nih. Kenapa tiba-tiba ingin mengajakku kembali ke sekolah? Sudah terlalu lama tidak kembali, cuma mau jalan-jalan sebentar. Kamu tahu, waktu SMA aku selalu melihatmu main bola di sini. Lalu kenapa aku tidak pernah melihat sebelumnya? Dulu begitu banyak orang yang menyukaimu, aku bahkan tidak bisa masuk ke keramaian. Sekarang sudah baik-baik saja. Nanti, kamu tidak akan bisa lepas dariku meskipun ingin. Oh iya, waktu itu aku juga mengukir tulisan di sini. Apa yang kamu ukir? Tinggal di sini. Akankah aku bisa bersama dengan Suyanhi? Dulu tidak berani mengatakannya, hanya berani menyimpannya diam-diam di sini. Apalagi yang ada? Suyanhi, maukah kamu menikah dengan Wen Subai? Bagaimana kamu tahu? Aku selalu ingin memberimu pernikahan yang lengkap. Yanhi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Dr. Su. Nanti, tolong bimbing saya baik-baik.